Dan selanjutnya Taujihat Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekaligus doa yang pertama kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil muridin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Syekh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'aidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim alladhi mal arkana arshil lail azim wa qamat bihi awalimul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim biqadri azamati dhatil lail azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmil lail azim salatan daimatan bidawamil lail azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadun ya dal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi rahlidatina min jami' wujufid dunya qabla akhir ya azim. Amma ba'd. Hadaratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh ala ra'sihim Hadratul Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Rais Syuriah sekaligus Mustasar PBNU, para masyayikh yang lain, ada Kiai Marzuki, ada Kiai Baha, Kiai Imam Haramain, juga para bunyai dzurriyyat almarhum al-mafurlah Kiai Haji Bisri Samsuri, Wakil Ketua DPR Pusat Gus Muhaimin, juga Bapak Menteri Mendes Gus Abdul Halim, juga Menteri Perdagangan, dan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Saya repot ini ya, kula niki repot. Ndak hadir ini adalah haulnya guru kita semua, haulnya teladan kita, dan Rois Am yang benar-benar Rois Am. Sedang saya ini kan Rois Am gawat darurat, sehingga domirnya domir mustatir ya,
yang la mahalla lahu minal i'rab. Tidak jelas lah. Mau ngomong apa tidak jelas. Wong namanya darurat. Mau ngomong bidang masalah taujihad apalagi, gak pantas, di sini sudah gudangnya. Dan saya melihat di tengah-tengah hadirin hadirat ini menjadi kecil. Apalagi tadi sudah dimulai dengan beberapa perlombaan pidato yang memang ahlinya. Terus, tapi saya wajib hadir mestinya. Diundang tidak diundang mestinya saya wajib hadir di sini. Dan masalah diberikan waktu apalah istilahnya, itu bukan suatu hal yang penting bagi saya. Keranten nawaitu kita mboten malih adalah nyadong barokah lan muga-muga husnul khotimah. Segera mawon dipersiapkan, sebentar lagi ada muktamar di Lampung. Cari orang-orang yang betul-betul mumpuni, mirip-mirip dengan almarhum almafurlah Mbah Kiai Haji Bisri. Nek kula niki mboten mirip blas. Ya cuma kurban adik ART ngoten. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kekuasaan itu penting sebetulnya. Kados beliau Gus Muhaimin, Gus Abdul Halim, Pak. Kalau diniatkan untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi anil munkar. Dan Nahdlatul Ulama sudah lama sebetulnya sebagai ashabul qaror. Pun dianggap ashabul qaror itu kudu presiden, kudu wakil presiden, boten. Tapi sangat menentukan manakala berhubungan dengan urusan umat. Dilahirkannya Nahdlatul Ulama tiada lain adalah untuk mempersatukan langkah visi misi antara kiai-kiai pesantren dan kiai-kiai struktural untuk menyatukan sebuah langkah bagaimana dakwah niki berjalan dengan baik. Bagaimana amar ma'ruf niki terus berlangsung sehingga menjadikan misi sebagai organisasi yang maju dan berakhlak. Tentu aswaja yang kita miliki niki sering kula sampaikan sebagai miniatur Islam. Ada di mana-mana. Semua di situ ada sebuah komunitas manusia, perkumpulan. Harus ada nilai-nilai akhlak. Di situ harus ada dakwah, di situ ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi ironis sekali kalau sebagai pimpinan atau pengurus NU cuma ngurusi umat, ngatur kaderisasi, tapi setelah dikader dengan baik diacak-acak oleh orang lain, dirusak oleh orang lain, dan kita diam hanya khawatir dituding melanggar khitoh. Ini ironis sekali. Apalagi menghadapi umat yang saat seperti ini. Umat yang sudah kita sulit membedakan mana yang aswaja an-nahdiyah, mana yang aswaja akon-akon,
Apalagi kalau aswaja hanya dipelesetkan menjadi azwaja. Umat yang kita hadapi ini butuh kesabaran, ketelatenan, sehingga melahirkan sebuah pimpinan ingkang soleh. Keranten sahabat Umar bin Khattab pernah dawuh, annasu ala dini mulukihim. Masyarakat umat itu mengikuti karakter dan perilaku daripada para pemimpinnya. Kalau sampai ada sebuah tatanan, sebuah perkumpulan atau bahkan sebuah negara, kok pimpinannya tidak baik, pimpinnya zalim, itu semua karena kesalahan kita. Sebagai bentuk peringatan dari Allah. Tapi sebetulnya masyarakat atau umat niki ya hasil daripada karakter para pemimpin. Maka di surat Mardawa an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu, masyarakat itu mengikuti karakter dan perilaku para pemimpinnya. Tapi kalau di sebuah masyarakat kok terjadi pemimpin yang zalim, pemimpin sing boten genah, lah ini adalah sebuah peringatan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah Allah menguasakan sebagian orang yang zalim, dikuasakan pada mereka-mereka yang zalim, umat yang zalim juga. Karena apa? Akibat perbuatan mereka. Jadi hati-hati sing sering maos sholawat apa nih kawan namanya? Sholawat ashil ya, sholat ashil. Ini kok kita makin sering baca sholawat ashil, kok orang lain yang malah berjaya. Jangan-jangan yang membaca ini juga orang-orang zalim. Bima kanu yaksibun. Lah ini sebagai peringatan, tapi biasanya peringatan ini tidak lama. Okay? Sebenarnya peringatan ini namanya peringatan boten dangu. Sebentar. Lah, oleh karena itu pernah terjadi, kalau tidak keliru pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, belum merasakan rakyatnya, terutama para tokoh-tokohnya, ngerasani beliau atas kepemimpinannya. Iki Khalifah kok ngene, kok ngono, gak adil, gak macam-macam lah. Tidak melaksanakan amanah. Akhirnya pimpinan-pimpinan umat ini ditimbali, diundang oleh beliau. Beliau tanglet, kalian menginginkan pemimpin yang seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Betul Khalifah. Kalau kepingin kepemimpinan panjenengan niki niru koyok kepemimpinane sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Lajeng beliau menjawab, nalika sahabat Abu Bakar Umar memimpin, rakyatnya itu ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang mulia-mulia itu. Kalau kalian menginginkan kepemimpinanku seperti kepemimpinan sahabat, jadilah kalian seperti mereka. Jadilah kalian seperti sahabat Utsman, jadilah kalian seperti sahabat Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Maka akan terpenuhilah kepemimpinan seperti yang masa sahabat Bakar dan sahabat Umar.
Lah wong sing tak pimpin koyo praenmu ngene iki. Apalagi waktu itu menurut riwayat ingkang demo ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini adalah kelompok-kelompok radikal. Nggih 212 lah misalnya umpamanya. Atau apa begitu. NU kan mboten tahu adik demo-demo yang seperti itu. Isinya menghujat, isinya mengecam dan lain sebagainya. Jadi bila mengatakan kalau kalian menginginkan kepemimpinan seperti kepemimpinan sahabat Abu Bakar, Umar, jadilah kalian seperti mereka, seperti sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain yang terkenal kejujurannya dan keadilannya. Lah itu gambaran bahwa kalau sempat terjadi seorang pemimpin yang ada tanda-tanda melakukan kedoliman pada rakyat, itu juga merupakan akibat rakyat itu sendiri melakukan sebuah kedoliman. Lah oleh karena itu wajib ndelek pemimpin sing soleh, sing boten dolim. Mari kita mulai, termasuk kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. 22 Oktober nanti mulai ada muktamar teng Lampung, di sanalah. Okay. Cari, jangan orang yang tidak jelas, jangan domir mustatir sing boten jelas kayak ngeten iki. Nggih. Ndak jelas. Adik gawat darurat pisan. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah jami'an. Pada suatu ketika Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri datang dari Mekah sowan dhateng ngersani Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Khalifah tanglet, min aina qadimta ya Zuhri? Saking pundi sampean niki wau? Qadimtu min Makkah. Ya Amirul Mukminin, kula datang dari Makkah. Man khalafta fiha wasada ahla. Lah nek sampean tinggal ngeten iki, sinten sing ngenteni sampean teng Mekah, mimpin umat di Mekah. Ini masalah kepemimpinan. Khalaftu Atha bin Abi Rabah, menggantikan saya di Mekah memimpin umat giniku Imam Atha bin Abi Rabah. Ahwa Arabi au mawali, dia itu Arab asli atau keturunan orang-orang yang dimerdekakan. Jadi nasabnya tidak bagus lah, kurang baik. Jawabi minal mawali. Mereka bukan Arab asli, tapi mawali, orang-orang yang baru dimerdekakan. Bimada sadaum, dengan apa Atha bin Abi Rabah ini memimpin umat di Mekah? Birriwayah wat dirayah. Memimpin umat di Mekah birriwayah, dengan kecerdasan, kemampuan ilmiahnya, wat dirayah, dan kecerdasan spiritualnya. Antara kecerdasan otak, daya hafalnya kuat, spiritualnya, ketajaman firasatnya, dua-duanya inilah yang digunakan Imam Atha untuk memimpin sebuah umat. Jadi pemimpin itu harus mampu mengumpulkan dua hal yang sangat penting
Game niku ar-riwayah wat dirayah. Akhirnya jawabe khalifah, inna ahlar riwayat dirayah la yambaghi ayyasudu. Oh, benar. Orang yang punya kemampuan menyatukan antara kecerdasan jiwa spiritual dan kecerdasan otak, layak dia menjadi seorang pemimpin. Waman sada al-Yaman, lalu siapa yang memimpin di negara Yaman? Jawab Imam Zuhri, Tawus bin Kisan. Minal mawali awil arabi, dia dari mawali atau arabi? Minal mawali. Bimada sadahum, kalau dia dari mawali seperti Atok, dengan apa mereka memimpin umatnya di Yaman? Sada bima sada Atok bin Abi Rabah, dia memimpin seperti persis apa yang dimiliki oleh Imam Atok bin Abi. Jabi khalfi innahu la yambaghi man sada Misr. Siapa yang memimpin Mesir? Yazid bin Abi Khubayb. Minal mawali, minal mawali. Waman sadal jazirah, sada Maimun bin Mihran. Minal mawali, minal mawali. Terus minal mawali. Sampai man sadal Basrah. Sadal Basrah Hasan Basri. Minal mawali atau minal mawali. Ngantos waman sada Syam. Siapa yang memimpin Syam? Sada Makhul, Syekh Makhul. Minal mawali al-Arabi, minal mawali. Man sada Kufah, sada Ibrahim an-Nakhai. Minal mawali, minal mawali. Ya Zuhri, waihak ya Zuhri, farrijani, gembirakan saya, kenapa semua pemimpin kok justru mawali? Kemana orang Arab aslinya? Kemana anak-anak pribumi? Kok justru yang memimpin orang-orang yang pendatang, mawali? Karena mereka memiliki riwayah dan dirayah. Wallahi la yasudunna al-mawali alal Arab wa yukhtaba alal manabir wal Arab tahta. Nah ini lama-lama bisa diambil semua oleh para mawali, daerah-daerah wilayah kekuasaan kita. Yang jadi khotib-khotib di atas mimbar mawali semua. Di mana orang Arabnya? Justru duduk di bawah, hanya sebagai pendengar. Jawab Syekh Zuhri, ya Amir, hada amrullah wa dinu. Ini adalah amrullah, sudah menjadi keputusan Allah, sunnatullah dan agama Allah. Man hafidhahu sada wa man dayya'ahu sakata. Barang siapa yang pegang teguh menjadi pemimpin, mampu mengkawinkan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan otaknya, dialah akan yang menjadi pemimpin. Alhamdulillah teng mriki sumber bahan baku yang melimpah untuk calon-calon pemimpin yang akan datang. Ranten masuk ayat wa kana abuhuma sholihah. Simbah mbaipun sahibul haul. Bahkan dumateng muassis nyambung. Insyaallah nitis dumateng putra-putra, cucu lan cicit-cicitipun. Tinggal bagaimana penyempurnaan yang selama ini di situasi ingkang serba kurang menika. Para bapak, kembali dumateng annasu ala dini mulukihim.
Ini terjadi pada zaman Khilafah Umayyah, membuktikan bahwa para pemimpin itu menurun, perilaku karakternya diikuti oleh umatnya. Ini pentingnya kita punya pemimpin. Mila kita rindu gandrung kepemimpinan almarhum al-maghfurlah Mbah Bisri, Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Kiai Romli Tamim, dan semua para muassis dan para musaidin Nahdlatul Ulama. Kita sakniki iki mboten namung umat sing bingung, tapi pimpinane sing bingung. Niki dibuktikan oleh sejarah. Pada zaman Walid bin Abdul Malik, anaknya Khalifah Qalwal. Niki waktu beliau melanjutkan khilafahnya abahnya Abdul Malik bin Marwan, senengane niku bangun. Ya pokoknya pembangunan bagus kan, pembangunan. Nggih. Repelita lah tiap 5 tahun. Terus isinya pembangunan dan pembangunan. Akhirnya umatnya ikut menghias rumahnya, mempercantik ini dan itu semuanya. Ini pada zaman Walid bin Abdul Malik. Diganti adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Lah Sulaiman niki hobine benten, senengane makan sing enak-enak. Pergi cari restoran sing enak. Setiap ketemu tiang takon, punya resep baru kamu? Duit resep makanan apa yang belum saya rasakan? Akhirnya umat ini meniru semua pinter masak kabeh. Tidak ada hari tanpa ada makanan-makanan yang baru. Tapi begitu sampai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kiambai dijuluki sebagai oleh Imam Syafi'i Khalifah yang kelima. Dari Imam Syafi'i Al-Khulafa Khamsatun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3,5 tahun. Ternyata hobine Umar bin Abdul Aziz niki zuhud, ibadah, pengajian, ilmu berkembang. Pengajian di mana-mana. Kan hobinya beliau itu ngaji. Di samping khalifah juga ulama. Nah ini yang dimaksud tabiatul muluk, tabiatul ra'iyah, natijatu tabiatul muluk. Karakter rakyat. Nggih. Kebiasaan rakyat, hobi rakyat adalah hasil buah daripada karakter para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpinnya. Nah, ini sebagai modal bagaimana selanjutnya kita punya pemimpin yang baik. Bisa panjenengan lihat di depan kita mungkin atau di sekitar kita siapa kira-kira yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini terus berkembang kebaikannya, Allahumma. Jadi modal yang menjadi sunnatullah untuk menjadi pemimpin yang baik adalah ar-riwayah wad-dirayah. Sakniki kata tiang pinter. Kalau mau coba beberapa berita profesor-profesor yang di luar negeri itu, bahkan kira-kira tahun 2015 kemarin, di saat Amerika sedang menghalalkan perkawinan satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, disahkan oleh pengadilan di Tokyo. Ada 100 orang sedang resepsi perkawinan antara boneka sama boneka, antara robot dengan robot.
Niki wis mulai wong pinter sing gak bener niki wau. Hanya cerdas otaknya tapi tidak cerdas spiritualnya. Bahkan teng Jepang niku wonten profesor yang mboten lepat naminipun Isaguro. Kira-kira sudah 15 tahun ini dia menciptakan boneka robot yang cantik, yang terdiri dia dibangun dari silikon-silikon yang pilihan sehingga kulit niki lebih halus daripada kulite gadis-gadis yang kita miliki niki yang ada di Indonesia. Pokoknya nek demek kulite kepleset. Gak ana dempulan iblas, full press body. Dia berjanji saya minta waktu 10 tahun lagi. Akan saya tanamkan kecerdasan tambahan yang dia bisa interaksi. Bahkan bisa mengganggu, menggoda, merayu para hidung belang, para perjaka-perjaka yang sedang merasa kesepian. 10 tahun lagi, kalau sekarang masih pakai remote, 10 tahun lagi tanpa remote bisa kita launching, kita pasarkan dimanapun, di pasar, di stasiun, di terminal, kita lepas, dia bisa cari sendiri mangsa-mangsa itu. Loh ini ancaman ini. Wong pinter tapi gak bener. Mungkin yang disebut ada riwayat tapi tidak ada diroyahnya. Ini tinggal 10 tahun lagi. Kalau ini betul-betul kejadian berbahaya untuk kehidupan umat ini. Napa malih kecanggihan teknologi sudah banyak makan korban sak mangkene. Sampeyan mlebet tol iku wis gak gelem duit rupiah njaluke ya itol itu, kartu tol. Bahkan nanti mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kita masuk swalean-swalean sudah tidak ada penjaga, cukup dengan itol atau kartu, tempelkan mana barang yang disukai mau dibeli tinggal tempel. Ini jadi masalah. Kalau diroyah tidak selalu mendampingi, ini jadi masalah. Kecanggihan ilmu memang tidak ada, artinya dengan Islam tidak bertentangan. Tapi bagaimana bisa melahirkan sebuah kemaslahatan, sejahtera yang ini sebetulnya misi Islam, misi Nahdlatul Ulama untuk mensejahterakan umatnya. Nahdlatul Ulama alhamdulillah sak mangke dalam segi pendidikan sudah mulai bersaing. Kesehatan rumah sakit sudah, tinggal ekonomi keumatan ingkang. Ini bukan karena kita tidur atau duduk-duduk, tapi memang kita rasakan ada kekuatan yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama ini kuat di bidang ekonominya. Mayoritas silahkan, NU besar silahkan dan terbukti sampai sekian besar, tapi kuat ekonominya nanti, jangan dulu. Ini kalau rasakan karena saya mengalami kira-kira 1 tahun yang lalu. Kalau ini badhe wangsul teng Surabaya, dicegah kali lare-lare. Pak ini sedang ada kumpul-kumpul para sebagian naga 9 naga. Panjang pun semarap 9 naga. Yang salah satunya ada seorang yang punya kekayaan asetnya melebihi daripada 51% dari aset seluruh Indonesia. Wong siji kekayaannya melebihi 51% kekayaan seluruh Indonesia. Saya tanyakan ke Pak JK waktu itu masih Wapres, betulkah berita ini bahwa ada satu orang punya kemampuan, punya aset
lebih 5. Iya betul ada. Lah kalau dikumpulkan 9 naga kira-kira 18 orang, itu aset kekayaannya tidak kurang dari 82%. Jadi yang lain itu cuma kumanan 18%, dibagi Pak JK, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung, siapa lagi? Sing hadir niki juga pikantuk pinten persen kira-kira. Koyoke gak uman sekian 0%. Hanya tinggal 8% untuk seluruh Indonesia selain 18 orang itu. Akhirnya saya tertarik. Saya datang di Kemayoran sedang kumpul memang. Kulo turun di lobi diberitahu ada dari PBNU datang. Yang semula mereka duduk-duduk, kulo buat kenal satu persatu. Tiba berdiri lari-lari kecil menghampiri saya dengan mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Kulo kan kaget. Apakah ini yang disebut 9 naga? Lalu kenapa kok mengucapkan terima kasih NU? Sedangkan NU yang diucapi terima kasih keadaannya masih minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin. Kok mereka mengucap terima kasih? Saya rodok ruwet pikirannya. Akhirnya kalau putus nih, oh mungkin begini. Mungkin mereka mengucap terima kasih tapi gak netes ke NU, coba cukup terima kasih ya cuma untuk meninabobokkan kita. Mereka berhasil bisnisnya berkembang menjadi konglomerat, menjadi 9 naga karena barokah Nahdlatul Ulama di negara Indonesia ini. Barokah panjenengan, Pak. Tidak pernah demo, tidak pernah menuntut begini. Bahan pokok munda ya wis sabar. Bisa ngatakan. Napa penyenatos tenggene Monas mereka demo menghujat kan tidak pernah. Ya. Akhirnya bisnis mereka berkembang, sukses. Akhirnya mereka mengucapkan terima kasih NU karena sukses mereka. Tapi tidak netes, kenapa? Karena kalau sampai netes NU kuat bidang ekonominya, berbahaya mereka. Silakan NU besar, silakan NU mayoritas, tapi jangan sekali-kali NU menjadi kuat ekonominya. Ini sekarang yang menjadi perjuangan PBNU. Bagaimana kita yang di bawah, yang ya minal mustada'afin ini bisa terus berkembang. Jadi bukan tidur, bukan duduk-duduk, dipikirkan. Tapi alhamdulillah koin muktamar, koin mandiri, koin muktamar, kain mandiri muktamar apa kain mandiri muktamar mandiri. Ini sekarang alhamdulillah menggugah kita. Sebuah kemandirian terbangun di Nahdlatul Ulama. Kalau kemarin pikantuk laporan dari Kiai Marzuki, Jawa Timur saja sudah berhasil mengumpulkan koin muktamar tidak kurang kira-kira 6 miliar. Leres nggih? 6 miliar. Waktu launching di PBNU saya kebetulan hadir, dihadiri Wapres Kiai Ma'ruf Amin, semalam itu mendapatkan dana 2 miliar lebih itu semalam. Dan ini masih tetap berjalan di beberapa provinsi, wilayah terus semangat. Sebetulnya ini harus sejak dulu, tapi tidak apa-apa. Ya. Kemungkinan ya, kalau Jawa Timur saja 6 miliar, belum provinsi yang lain, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya. Kemungkinan sak mungkin itu antara 20 sampai 30 miliar sudah ada di tangan. Dan itu sudah cukup untuk membiayai Munas dan Muktamar. Kemandirian akan lahir di situ. NU itu memang saat ini singkatan sangko narik urunan. Mestinya seperti itu. Dulu itu awal-awal NU didirikan, tiang melebet NU
memberi i'anah. Wong tujuannya untuk dandani awak. Tapi agak kelamaan narik urunan berubah menjadi norok odi, nunut urip. Alhamdulillah ini terus berkembang. Sebuah kesadaran sekarang momentumnya sedang berada di tangan Nahdlatul Ulama. Ya ini barokahnya para muassis, para ashabul haul, terutama ing dalu menika. Oleh karena itu, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sunnatullah ingkang kados mekaten. Suatu kebanggaan masing-masing keranten sawang sinawang niku tiada lain adalah karena minjamili satrillah, saking bagusnya Gusti Allah nutupi kita. Mesti ini kita niki tidak punya kebaikan, tapi ditutupi dening Gusti Allah, sehingga yang muncul adalah penyono-penyono kita ini pemilik kebaikan. Tapi ya itu memang sunnatullah, agar kita sakit kempal-kempal ngeten iki. Akhirnya ada sebuah perkawinan, ada pembentukan sebuah masyarakat, unit-unit rumah tangga, masyarakat, lalu negara. Ini karena jamili satrillah, bagusnya Gusti Allah oleh nutupi kekurangan-kekurangan kita. Nek sak tamen kita niki kemana-mana gembol tai. Kita ini kan gembol tai kemana-mana. Dalam perut kita ini ada kotorannya kemana-mana gitu. Belum sifat-sifat yang jelek, yang madmumah, itu jauh lebih beceng daripada kotoran-kotoran yang kita. Tapi alhamdulillah kita didadosaken sebagai lakon terus untuk berikhtiar menika. Intinya pesan yang tersirat di dalam sebuah peringatan haul, di samping sebuah rasa kerinduan dumateng sosok almarhum al-Maghfurlah, adalah lahirkanlah pemimpin-pemimpin ingkang bisa meniru dan melanjutkan seperti para beliau-beliau, khususnya Mbah Bisri Samsuri menika. Jadikanlah kecerdasan spiritual dan kecerdasan otak ini menjadi keseimbangan, karena Quran piyambak turun awal adalah surat Al-Alaq, Iqra. Jadilah kamu orang yang punya kemampuan, mampu membaca, dan membaca apa saja, membaca tulisan, membaca isyarat, membaca tanda-tanda alam, membaca hal-hal yang gaib. Artinya jadilah kamu orang yang punya kemampuan tanpa batas di dunia ini. Ya, di dunia tentu terbatas, tapi jangan lupa kemampuan itu harus didampingi dengan bismi rabbik. Lah inilah bismi rabbiknya, inilah yang spiritualnya. Muga-muga mawon dalu menika atas barokah sahibul haul, dzurriyyat sahibul haul, dan saya para mutakharijin mutakharijat, para muhibbin, muridin, muridat, din Allah dianugerahkan tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan kesaenan, wangsul bekto maghfirah saking ngersadipun Allah, lan barokah urip, umur, rizki, keluarga, dan akhirnya menjadi betul-betul menjadi orang-orang yang wasato, orang-orang yang menjadi percontohan, yang akan bersaksi untuk seluruh
umat manusia, dan kita akan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas persaksian kita ini. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang langkung pun pangapunten, sing kirang faham nggih muga-muga diparingi faham dening Allah. Nek wonten kesalahan mugi-mugi dileresaken. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Kak Yai, kasuwun berkah doaipun nang sepindah. Ala hadiniyah wa mana wa man asal sanda hadun nabi Muhammad sallallahu jami' ikhwan dan muslimin jami' ashabi azwaj dan jami' thumma jami' al-ulama al-amn ash-shuhada wa sallallahu imam nawawi hujjatul islam Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ahmad Al-Dasuki thumma Ahmad Al-Rifai thumma Ahmad Al-Badawi thumma ila sayyidina Syekh Al-Hasan Ash-Shadili bila Syekh Muhyiddin Yahya Syekh Abdullah Al-Haddad thumma ila aliyati syarat jami' thumma ilmasil jam'iyah Syekh Nawawi Al-Bantani thumma Syekh Khalil Al-Bankalani thumma Syekh Hasim Asy'ari pembawa Syekh Wahab Hasbullah Kiai Bisri Samsuri wa Kiai Ramli Tamim Jami'i Musa'idihim wa Mu'amin Afallah thumma jami'il ulama minan nahdhiyin susan fi jamil amkinah wal anha afallah ma'afam ghafran ya salam thumma jami'il mu'minin al-mu'minat min khayma maiti min qaribin ba'idin musamsan haul hadin wal hadat afallah ya salam di hawajim ghafran syamul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma ya Allah, ma ya Allah. Allahumma afran dhunubana, Allahumma aftahan qulubana, Allahumma anfa' bi ulumina, Allahumma waffiq anfusana, Allahumma shrahan sudurana, sallim ahwalana. Allahumma ali manazilan marfa'an makhawifana, muhtamilan halan hasanatan. Wa Allahumma asil wa taqabbal thawaba ma qara'na ya Allah. Min surat Yasin wa suratul Fatihah wa ayat kursi wa ma tayassara min dzikri min tasbih wa tahlil takbir tahmid wa min al kalimati thayyibat usulan tamin ila hadrin nabiyina Muhammadin sallallahu jami' ikhwan dan muslimin jami' ashabi azwajna dan jami' thumma jami'il ulama al-amin asy-syuhada was-shalihin wa ila man istima'na bisababih almarhum al-mufrah Kiai Bisri Samsuri wa Nyai Nur Khadijah afallahu ma afal maghfiratul ma wajal qabran rawdatan min riyadil jannah falatan wa abdil ma baladan khan bardi wa ahlan khan ba thumma jami'il mu'minin al mu'minat min hayma maitin qaribin ba'an sain ramdam afalna dan Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbuna ni'mal hasbuna tansur man tashal nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarat wa syukuk wa dhunun wal hamasati wal mamtan faqad ibtulal mu'minuna zilzalan shadidan yaqumuna fiqun ladina fi qulubihim marad ma wadana wasf fathabbitna ya Allah fatimna wansurna ya Allah wansurna wasakhir lana ya Allah wasakhir qulubana li jami'an hadatul ulama wasakhir lana qulubana ya Allah li jami'an ulama wasakhir lana qulubahna wal kafirati was sama wal mulk wal malakut bahar dan bakhir akhir sakhir wa syai' ya man bi yadi malakutu kulli syai' kafa ya ain sad kafa ya ain sad كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وفن فإنك خير الغافرين
وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في عشر علينا من خزائن رحمتك رحمنا بحمل الكرامة مسلم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وابدأنا السلام وعافية في ديننا ودنيانا وكننا صحابا في خليفة في اللهم إنا يا الله نسألك إيمانا لا يرتد نعيما لا ينفد محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنزع منا صالحا وأعطيتنا كريم كريم اللهم يا الله يا الله يا الله لا تدع لنا في مزنا هذا ذنبا إلا غفر رمضان شمال جهلا إلا علم العاصين يسرت والعيبا سترت ومن فرت ولا دين قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لا كرد إلا قضيتها ويسرتها برحمتك اللهم اجعل استماعنا هداية من مرحوما وسنفر واجعل تفر من بعده تفر معصوما مقصونا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله المسلمين surah Al-Fatihah. Untuk para hadirin tetap tenang karena masih ada doa terakhir. Mohon para banser untuk mengkondisikan dimohon dengan hormat doa kedua yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Hadirin mohon duduk kembali. Mari kita ikuti pembacaan doa kedua oleh Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dihaturkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa awladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa ahli hadzal ma'had waj'alna wa iyyahum syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa timmaha alaina. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya alim as-sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kunna haythu kunna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitan. Allahumma man arada bina aw bidinina wa aqidatina wa masajidina wa jama'iyyatina nahdlatul ulama wa ma'ahidina khususan dina anyar wa biladina Indonesia su'an wa dhulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan minal kuffar wal yahudiyyin wal musyrikin wal zalimin al kafirin faj'al da'irata dhalika kullih taduru alaihim wa tusibuhum wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf was syada'id wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun Fatihah. Mugi-mugi pondok Denanyar mundak ageng, mundak barokah, mundak manfaat kados zamanipun Mbah Yai Bisri Sansuri. Ala hadiniyah al-Fatihah.
dihadirkan. Terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan dibacakan doa maka berakhir pula acara peringatan Haul Al-Maghfurlah KJ Biji Sansuri yang ke-41 dan Ibu Nyai Hajah Nur Khadijah yang ke-71 serta para durian dan mutakharijin, dan hari ulang tahun Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif yang ke-105.